Shalom saudara terkasih. Selamat pagi. Kita bertemu lagi pada tanggal 21 ini di ibadah hari Minggu. Saya berharap semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat, tetap dalam keadaan waras, dan tetap dalam keadaan normal. Ya, sekarang kita sudah memasuki era new normal, di mana segala sesuatunya berjalan tidak lagi seperti yang kita jalankan sehari-hari. Terasa semuanya mulai berbeda, semuanya mulai berubah, dan kita harus bersiap menghadapinya dengan sikap, dengan hati yang tetap berpaut kepada Kristus. Pagi hari ini saya ingin bagikan sedikit mengenai sikap. Saya beri tema tentang sikap yang menentukan. Sikap berarti perbuatan atau tindakan yang berdasarkan keyakinan seseorang atau mencerminkan. Sikap itu mencerminkan perasaan seseorang terhadap sesuatu. Ada contoh kisah di Alkitab dalam Bilangan 14 ayat 8 sampai 9. Di sana disebutkan seperti ini. Bilangan 14 ayat 8 sampai ke angka 9. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Sesuatu tindakan nyata, sikap yang nyata dari keyakinan mereka kepada Kristus, dari keyakinan mereka terhadap janji Tuhan. Sikap dua orang ini yaitu Yosua dan Kaleb. Mereka berani berdiri menentang seluruh bangsanya. Mereka berani berdiri untuk menyatakan keyakinan mereka dengan sikap mereka yang begitu berani. Mereka menunjukkan bahwa kualitas iman yang ada di dalam kehidupan mereka benar-benar meyakini apa yang Tuhan janjikan itu pasti terjadi dalam kehidupan mereka. Meskipun saat itu mereka belum langsung menerima hasilnya, namun kalau kita perhatikan dan kita telusuri riwayat kehidupan dua orang ini, mereka menjadi orang-orang yang cukup diperhitungkan. Bahkan setelah 40 tahun perjalanan bangsa Israel di padang gurun, mereka berhasil mengenapi janji yang mereka terima. Jadi tindakan dan kepercayaan seseorang itu tercermin dari sikapnya. Contoh lagi yaitu di dalam Ester 3 ayat yang keempat, di mana saat seluruh prajurit yang ada di dalam kerajaan Ahasveros harus tunduk dan menyembah kepada Haman, namun sikap Mordekai berbeda. Mordekai tetap yakin kepada Allahnya dan dia tidak mau tunduk dan menyembah kepada Haman. Sikapnya membawa masalah di dalam kehidupannya, namun sikapnya juga yang membawa pertolongan Tuhan, keajaiban Tuhan di dalam kehidupannya. Jadi sikap yang kelihatannya sepele itu menentukan kualitas keyakinan seseorang terhadap apa yang dia yakini.
Bahkan di dalam Titus sendiri, Titus yang ke-1 dikatakan seperti ini. Titus 1 ayat yang ke-5, aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud ini, supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur, dan supaya engkau menetapkan panatua-panatua di setiap kota, seperti yang telah aku pesankan kepadamu, yakni orang-orang yang tak bercacat, yang mempunyai hanya satu istri, dan anak-anaknya hidup beriman dan tidak dapat dituduh karena hidup tidak senonoh atau hidup tidak tertib. Sebab sebagai pengatur rumah Allah, seorang penilik jemaat harus tidak bercacat, tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah, melainkan suka memberi tumpangan, suka akan yang baik, bijaksana, adil, saleh, dapat menguasai diri, dan berpegang kepada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu dan sanggup meyakini penentang-penentangnya. Karena sudah banyak orang hidup tidak tertib, terutama di antara mereka yang berpegang pada hukum sunat, dengan omongan yang sia-sia. Mereka menyesatkan pikiran. Orang-orang semacam itu harus ditutup mulutnya, karena mereka mengacau banyak keluarga dengan mengajarkan yang tidak-tidak untuk mendapat untung yang memalukan. Seorang nabi dari kalangan mereka, mereka sendiri pernah berkata, dasar orang Kreta pembohong, binatang buas, pelahap yang malas. Kesaksian itu benar, karena itu tegur mereka dengan tegas supaya mereka menjadi sehat dalam iman. Jadi di dalam sikap selain ada unsur keyakinan, sikap yang tegas itu juga mampu meluruskan iman seseorang. Sama dengan dua orang mengintai tadi, mereka pun harus memilih berpihak kepada rakyat atau kepada janji Tuhan. Tapi dengan ketegasan sikap mereka ditunjukkan saat mereka benar-benar berani bersikap tegas, Tuhan menyatakan pembelaannya atas mereka. Tuhan melindungi kehidupan mereka dari amuk masa. Kita hidup di dunia yang baru, di peraturan yang baru, di mana kita juga nggak bisa berada di sisi tengah-tengah. Kita harus menentukan sikap, apakah kita benar-benar berpegang, percaya kepada Tuhan, percaya kepada janjinya, percaya kepada pemeliharaannya, ataukah karena keraguan-raguan di dalam hati kita justru menyebabkan iman kita goyah. Situasi dan keadaan yang sulit membuat kita tergoda untuk berbuat di luar kebiasaan atau berbuat sesuatu, bahkan terkadang sesuatu yang menyimpang. Tapi kalau kita memiliki sikap dan respon yang benar dalam hidup kita, saya yakin Tuhan pun juga akan memiliki respon yang bagus dalam kehidupan kita. Tuhan gak akan pernah meninggalkan kehidupan kita. Keyakinan seperti apa yang kita miliki menjadi pedoman untuk kita berjalan di masa yang gelap. Kalau keyakinan kita goyah, maka sikap kita pun tidak mencerminkan iman kita. Bagaimana bisa bersikap yang benar kalau iman kita saja juga sudah goyah? Jadi, yang bisa saya simpulkan bahwa setiap orang memiliki masalah di dalam hidupnya dan tidak bisa memilih masalah seperti apa yang akan mendatanginya. Namun kita punya kuasa untuk bisa memilih sikap, respon, dan cara pandang kita menghadapi masalah tersebut. Banyak dari kita berpikir bahwa kehidupan yang diberkati itu adalah kehidupan yang bersumber dari doa pendeta, dari tumpang tangan pendeta. Namun kehidupan yang diberkati yang sebenarnya adalah dari sikap hati kita yang berkenan kepada Tuhan. Itu yang bisa saya bagikan. Semoga menjadi berkat bagi kita semua pada hari Minggu ini. Terima kasih, Tuhan memberkati.